Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan ruang lingkup filsafat pendidikan, hakikat dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Namun sebelum kita melakukan masuk ke materi, silahkan para mahasiswa untuk melakukan diskusi sesuai dengan kelompoknya melalui tayangan yang nanti akan ditampilkan. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, selanjutnya kita akan mengenal terkait dengan objek kajian filsafat pendidikan Islam, yang mana dalam kajian ini mencakup tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri, pendidikan atau peserta didik, kurikulum, serta metode pembelajaran. Semua komponen tersebut menjadi kajian penting dalam membangun sistem pendidikan Islam yang nanti akan berorientasi pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Secara umum, filsafat pendidikan Islam ini merupakan kajian yang di dalamnya membahas tentang hakikat pendidikan berdasarkan nilai-nilai Islam, yang dalam hal ini melalui kajian yang kita tidak hanya mempelajari bagaimana proses pendidikan dilaksanakan, tetapi juga mengapa pendidikan itu penting dan kemana arah pendidikan Islam yang nanti akan dikembangkan. Makanya dari itu, untuk memahami terkait dengan filsafat pendidikan Islam, terlebih dahulu kita akan perlu memahami 3 istilah utama dalam filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, filsafat yang berarti cinta kepada kebijaksanaan atau upaya berpikir nalar yang dimiliki secara mendalam dan kritis. Kemudian yang kedua, dalam filsafat pendidikan Islam ini merupakan proses pembinaan sekaligus pengembangan manusia berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Dan yang terakhir dari pengertian filsafat pendidikan Islam itu sendiri yaitu membahas tujuan, nilai dasar, dan proses pendidikan Islam secara filosofis, sehingga nanti pendidikan Islam ini memiliki arah yang jelas sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Selanjutnya tentang hakikat filsafat pendidikan Islam. Pada hal ini Islam itu terletak pada upaya mengembangkan seluruh potensi manusia yang dimiliki. Ini harus secara seimbang, yang mana dalam hal ini menyeimbangkan akal budi kita yang sebagai karunia sehingga nanti mampu berpikir kritis dan bijaksana. Yang kedua, membentuk akhlak sehingga nanti akan mampu memiliki perilaku yang baik dan terpuji. Kemudian yang ketiga, menguatkan aspek spiritual agar manusia senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan demikian pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, tetapi juga pembentukan karakter dan penguatan keimanan. Kemudian dari ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini sangat luas. Dalam kajian ini meliputi hakikat manusia sebagai peserta didik, tujuan pendidikan, peran guru, peserta didik, kurikulum pendidikan, sehingga metode penilaian serta lingkungan filsafat itu sendiri. Dari seluruh aspek tersebut dikaji secara mendalam, yang nanti tujuannya bagaimana proses pendidikan ini akan tetap berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sedangkan tujuan dari filsafat pendidikan Islam itu sendiri adalah yang pertama, menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Yang kedua, membantu membentuk karakter dan moral peserta didik. Yang ketiga, memberikan pemahaman terhadap berbagai persoalan pendidikan yang berkembang di masyarakat. Dari keempat tujuan filsafat pendidikan yang dijelaskan ini memberikan nanti solusi terhadap tantangan pendidikan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagai penutup dapat kami disimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam ini merupakan kajian yang membahas dasar
dasar-dasar tujuan dan nilai serta proses pendidikan Islam berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan ruang lingkupnya di sini mencakup manusia, tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan lingkungan peserta didik. Selanjutnya, silahkan setiap mahasiswa berdasarkan kelompok menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja yang telah disediakan, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.